pada pagi hari ini bersama Kak Dian dan Lek. Kita mau ibadah loh hari ini. Alex semangat nggak? Semangat. Ya, kita mau ibadah, kita semangat. Nah, adik-adik, 2 minggu ini kita sedang belajar tentang tema apa, Alex? Bersukacita. Nah, tema untuk minggu ini tentang apa, Alex? Ayo kita bersukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terus kami mau beribadah, berikan kami kekuatan dan pengertian. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah biasanya kalau sedang bersukacita, adik-adik suka ngapain? Kalau Alex suka ngapain? Nyanyi. Nah, adik-adik di rumah kita ajak nyanyi yuk, Alex. Ayo. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, masih ingat nggak kata kunci kita minggu lalu tentang sukacita?
Alek masih ingat nggak? Masih dong. Kita ulang yuk sama-sama Ayo. gerakannya. Kita ulang ya. Gayanya kayak gini dulu nih. Gini dulu. Ya, sama-sama ikutin ya. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Kita ulang ya, sama-sama ya. Tangannya kayak gini lagi. Gini, gini. Ya, kita ulang ya. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ulang Lek. Kamu masih gagal tadi. Kita ulang lagi ya. Pasti teman-teman di rumah juga mungkin masih ada yang salah. Kita ulang lagi ya. Tangannya kayak gini Lek. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Nanti dihafalin lagi Lek ya. Karena tema kita minggu ini tentang apa Lek? Bersukacita. Alek udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Ya, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai firman Tuhan kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Kita dengerin sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali, walaupun hanya lewat online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Anak-anak, ayo coba lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami dari malam, kami boleh tidur dengan lelap. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh bangun kembali dengan hari yang baru. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami. Biarlah cerita firman-Mu hari ini boleh kami dengarkan dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang masih ingat? Ayo, ceritanya tentang apa? Nah, betul sekali. Ceritanya tentang sukacita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu lalu Miss Eka ada kasih hashtag ini. Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Ayo, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Jadi harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, masih tentang sukacita. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan makna sukacita.
Hari ini kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang selalu bersukacita. Siapa yang mau selalu bersukacita? Nah, tentunya semua anak-anak Tuhan mau bersukacita. Firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersukacita. Nah, bagaimana caranya kita bersukacita? Bersukacita itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh sedih, tidak boleh ngambek, tetapi hatinya harus selalu gembira, selalu bersukacita. Nah, anak-anak yang di rumah, ingat ya pesan Tuhan Yesus bahwa kita harus selalu bersukacita. Jangan suka marah-marah, jangan bersedih, dan jangan suka ngambek. Selalu dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur. Hari ini kita masih ada karena Tuhan Yesus baik sama kita. Karena itu kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan melihat satu contoh kisah seorang bapak yang selalu bersukacita. Walaupun dia di penjara, tetapi dia tetap bersukacita. Ayo, mari kita lihat yuk videonya berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Semua sudah melihat videonya? Itu adalah salah satu contoh di dalam Alkitab. Paulus dan Silas walaupun dalam penjara, tetapi mereka tidak kehilangan sukacita. Mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, mereka tidak bersedih, mereka tidak marah-marah. Kenapa Tuhan kami dimasukkan ke dalam penjara? Padahal kami ini sudah memberitakan firman Tuhan. Tetapi kenapa kami yang harus dipenjara? Gitu. Nah, Paulus dan Silas walaupun dipenjara, tetapi mereka tidak marah-marah. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak bersedih, tetapi justru mereka bersukacita. Buktinya apa? Yuk, mereka bersukacita. Nah, buktinya mereka tetap bernyanyi, memuji Tuhan di dalam penjara. Itu satu bukti adik-adik bahwa dalam apapun keadaan kita harus tetap bersukacita. Ya, jadi jangan suka marah-marah, jangan sedikit-sedikit langsung ngambek, langsung marah-marah sama mama atau papa, sama teman atau siapapun yang kita tidak suka, langsung marah-marah. Jangan ya, nggak boleh. Tetapi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apalagi ya yang mereka lakukan di dalam penjara? Paulus dan Silas tidak hanya bersukacita, tetapi mereka juga tetap bersyukur. Ya, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan sedih ya ketika kita belum bisa sekolah, ketika kita belum bisa bertemu dengan teman-teman, belum bisa beribadah, sekolah minggu di gereja, belum bisa jalan-jalan. Tetapi kita harus tetap bersukacita. Jangan marah-marah, jangan suka ngambek, jangan sedih kalau kita belum bisa keluar. Kita harus tetap mengikuti peraturan dari pemerintah, ya. Dan ingat, kita harus selalu berdoa. Semoga virus corona ini cepat lalu dari kita. Dan kita boleh kembali lagi beraktivitas, boleh kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman, boleh sekolah minggu lagi di gereja. Dan kita boleh jalan-jalan kemana saja kita mau. Ingat ya, harus selalu semangat dan tetap bersukacita. Di mana? Di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya.
Ingat selalu firman Tuhan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau Tuhan untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami semua senantiasa melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Lek, barusan, dan teman-teman juga. Sekarang kita saatnya memberikan persembahan. Gimana caranya kita memberikan persembahan? Gimana caranya Lek? Kita lihat video berikut ini. Ya, kita lihat video berikut ini. Gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Nah, Lek, kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita, teman-teman dan semuanya yang ada di rumah, kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa yuk semuanya yang ada di rumah. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, memberkati juga orang tua dan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alek, masih inget nggak ayat hafalan minggu lalu apa? Ingat. Ingat ya? Alek ada kirim video juga nggak kemarin? Bener? Nah, teman-teman di rumah ada kirim juga nggak? Kayaknya banyak loh Lek yang kirim. Kita lihat yuk video berikut ini. Banyak. Kita sama-sama lihat yuk. Ayo. Mazmur pasal 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu
telah diberikannya kepada anak-anak manusia. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Terima kasih. 2 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Terima kasih. 1 Tesalonika ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Dadah. Wah, ternyata banyak banget Lek teman-teman kita yang sudah mengirim videonya. Iya, banyak. Iya, nah luar biasa banget ya Lek. Kita bilang yuk sama-sama, kalian luar biasa. Yeay. Nah, Alek mau ikut juga nggak video ayat hafalan ya? Ikut apa? Kan belum Bu Guru bilang. Nah, video ayat hafalan yang tadi teman-teman kirim, teman-teman di rumah yang belum juga bisa ikutan. Yang udah ikutan boleh ikutan lagi. Nah, ayat hafalan minggu ini akan diambil dari Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, ayat hafalan minggu ini yang barusan kalian lihat, Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, kalian bisa minta tolong papa mama rekam videonya, kemudian kirim ke nomor di bawah ini. Adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai. Nah, saatnya kita menutup ibadah kita dengan berdoa, Alek. Alek pimpin doa ya. Iya. Oke, kita berdoa sama-sama adik-adik di rumah, tutup mata dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Tuhan sudah menolong kami untuk beribadah dari awal hingga akhir. Berkati Papa Mama, berkati kami semua yang sudah beribadah. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, dijauhkan dari setiap mara bahaya, roh maut, kecelakaan, sakit penyakit, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya minggu depan kami boleh berkumpul bersama-sama dan beribadah di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu.